Coba kalau misalnya aku bawa kerjaan-kerjaan ini tuh ke daerah, Ke desa ke desa, tepatnya. ya tepatnya, sehingga Pengeluarannya juga desa. benar pengeluarannya desa tapi penghasilannya kota. Kota. Jumpa lagi sob bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia di Jelajah Brand Cilacap. Dan di Jelajah Brand Cilacap di babak ke-10 kali ini kita bakal menjelajah ke suatu desa Adipala, di mana di desa Adipala ini terdapat industri kreatif animasi. Nggak main-main sob. Bayangin nih, di desa Adipala di Cilacap tentunya ada desa yang menggerakkan talenta anak muda untuk menekuni di dunia animasi. Dan kita nggak perlu dong jauh-jauh ke sana karena cukup ngedatengin foundernya. Dan mari kita kenalan dong siapa sih dia yang bisa ngerakin industri ekonomi kreatif animasi dengan brandnya Uki Studio. Oke, kita kenalan sekarang juga. Halo. Ini dipanggilnya Mas. Om Farhan boleh. Om Farhan langsung ini cepet banget. Mas Farhan boleh. Mas Farhan. Kak Farhan boleh. Kak Farhan. Terus yang mana nih yang mau dipilih nih? Iya, bebas mana aja. Mas Farhan boleh lah, yang kelihatan muda. Yes. Mas Farhan ya. Siap. Mas Farhan. Kenalin dong. Ya. Iya. Jadi saya sebagai founder Uki Studio, kita udah 3 tahun nih ada di Adipala. Nah, ini termasuk studio animasi pertama di daerah ya, di Adipala. Di desa ya tentunya ya? Jelas, Adipala itu bisa dibilang ya gak sekota Cilacap. Ya kotanya Cilacap soalnya. Ya, makanya bisa dibilang ya kita Adipala banget, pelosok banget lah. Iya, pelosok banget lah ya. Iya, jadi kita itu bergerak di bidang animasi, visual effect, ya banyak orang nyebut CGI, terus ke game juga sama komik. Nah, di situ kita benar-benar mulai dari nol untuk hal yang bisa dibilang asing di daerah, nol banget. Makanya itu kita benar-benar lagi butuh banget nih promosi untuk memperkenalkan ini loh, ada yang istilahnya industri kreatif yang benar-benar di dunia itu tuh sangat membutuhkan orang banget loh. Nah, cuman masalahnya itu semuanya rata-rata di kota besar. Oke, stop dulu. Iya, betul. Ngomongin masalah. Iya. Tentunya kita harus ngerti dulu nih. Iya. Visi awalnya, kenapa Mas Farhan itu kepengin ngediriin sebuah industri kreatif animasi di sebuah desa terpencil di Cilacap? Aku curhat dikit nggak apa-apa ya? Kenapa dulunya nih? Oke, alright. Ya. Visi misi ya. Yang jelas sih kita pengen buat industri dari daerah yang go internasional. Ya. Merdeka. Merdeka. Jadi dasarnya sih landasannya dari kegelisahanku waktu di studio, kan aku udah berapa kali pindah studio. Dan memang dari dulu tuh aku punya cita-cita pengen buat studio animasi sendiri. Mas Farhan sendiri pindah-pindah studio itu maksudnya Mas Farhan punya experience bekerja di studio-studio animasi. Di mana tuh? Ada di Malaysia, dia pernah 5 tahun. Di Malaysia 5 tahun. Itu bukan animasi sih, tapi ke visual effect. Yang kita ngerjain film movie sama serial. Oke. Terus keluar dari sana kita kerjasama sama Amikom Purwokerto. Terus kita mau coba buat sendiri nih branding studio animasi di Purwokerto. Karena experience masih kurang, akhirnya cuma sampai 2 tahun. Yes. Terus pindah lagi ke Batam. Batam itu ada industri gede banget itu namanya Infinite Studio. Infinite Frame. Jadi kalau disingkat IFV. Itu sampai 2 tahun setengah lah di sana. Nah, di sana itu benar-benar fokus ke animasi. Nah, setelah dari sana keluar itu karena ada problem sama studio, karena banyak pemecatan waktu itu karena ada masalah, akhirnya saya pindah ke Jakarta. Nah, di sana saya fokus ke advertising, ke iklan. Nah, setelah dari sana aku punya kepikiran nih, waduh ini kalau misalnya kayak gini terus istilahnya bakal sampai tua nih, bakal ada di industri, maksudnya jadi pekerja terus. Jadi akhirnya nggak mau dong. Nah, ini dia. Nah, berhubung banyak istilahnya aku mikir dari studi-studi besar itu tuh sebenarnya banyak orang daerah yang bisa dibilang
mereka itu tuh sumbernya juga nggak dari kota gitu loh, ada dari Maluku, dari Lampung, dari Irian bahkan Dan itu ada. dari orang-orang desa kan? Dari orang-orang desa, Dan betul. mereka bisa bikin animasi kan? Betul. Nah, Nah, oke. akhirnya kita lebih tepatnya saya bener-bener pengen bisa buat yuk daripada capek sana sini, yulah buat sendiri. Tapi aku nggak pengen di kota nih, karena di kota penghasilannya gede, tapi juga pengeluaran gede. Oh ya, habis doang dong. Habis, bener. Jadi belum kos-kosannya, Yes. kos-kosannya belum, makannya belum, jajannya belum, terus biaya nongkrongnya juga belum kan. Nah, akhirnya buat yang berkeluarga itu jadi beban lah di situ. Nah, aku mikir gimana sih cara, coba kalau misalnya aku punya pikiran kayak gini. Ini industri ini tuh sebenarnya punya apa ya, penghasilan yang sangat besar. Yes. Kalau untuk mereka yang udah profesional pun, yang biasa pun, mereka sebenarnya udah gaji mereka itu cukup tinggi gitu. Cuman masa karena tinggal di kota, jadi nggak begitu kerasa. Karena pengeluarannya besar. Betul. Nah, Coba bagi yang dibalik ya, berpikir Betul. terbalik berarti Mas betul, Farhan ya. dipikir terbalik. Coba kalau misalnya aku bawa kerjaan-kerjaan ini tuh ke daerah, Ke desa ke desa, tepatnya. ya tepatnya, sehingga Pengeluarannya juga desa. benar pengeluarannya desa tapi penghasilannya kota. Kota. Wah, Nah, seru banget, aku Sob. pengen banget kayak gitu tuh. Nggak makan gengsi lah ya. Nah, Asik. istilahnya kan di sana juga aku tahu banget anak-anak studio itu pada ngeluh gitu kan. Yes. Nah, ngeluh karena aduh jangan kayak gini, istilahnya mereka udah live-nya nggak ada, mereka Yes. stres ketika keluar dari kerjaan pengen have fun, tapi begitunya have fun uang udah langsung habis gitu Karena kan. kita tahu sendiri ya, kita Nah. bergerak di industri kreatif animasi ini, waktu kita habis, benar nggak? Betul. Karena durasi untuk di depan layar itu Lebih, ya udah berjam-jam, bukan berjam berhari-hari 24 jam itu kurang sebenarnya tuh. Iya ya, iya nggak Bener sampai ya? segitu juga sih. Kalau pada takut nanti jangan. Oh. Karena kalau udah passion itu satu hari aja kurang, 24 jam kurang. Kalau udah seneng, kau mencintai sebuah pekerjaan kita. Dan Mas Farhan pun akhirnya bergerak, akhirnya mendirikan ya Uki Studio. Uki Studio Ya. di Desa Adipala. Dan kalau ngomongin Uki Studio sendiri, ini sudah dapat berbagai project ya. Ya. Dan mungkin bisa ceritain dong Ya. project-projectnya. Selama 3 tahun ini kita udah berapa kali dapat project. Salah satunya yang waktu itu Pacific Bike, kita dapat iklan sepeda. Yes. Kita buat iklan sepeda itu 5 buah. Terus itu masih lokal ya. Ini 3D ya? 3D. Wih, Full 3D. keren. Nah, terus itu masih lokal. Terus yang kedua kita alhamdulillah dapat project jangka panjang dari Korea. Itu kita kerjasama sama studio Semarang namanya Hobipa. Oke. Nah, kita dapat 4 episode. Yes. Pengerjaannya itu 1 tahun. Kita Yes. pengerjaan hampir 1 tahun dengan Boleh diceritain nama serialnya? serialnya namanya Super Z. Super Z. Kalau misalnya mau searching aja di Google ada. Yes. Atau enggak di YouTube Di udah keluar. Itu pada ya. Oke. Nah, menariknya adalah kita ngerjain itu dari daerah, dari Adipal, dan itu berhasil bisa dan selesai gitu loh. Yes, dari desa. Dari desa. Dan kita memanage semua teman-teman yang kota yang berbeda-beda. Jadi kita nggak 100% pure ada di Adipala, Yes. tapi kita memanage beberapa teman-teman yang ada di daerah lain juga. Yes. Jogja, Bali, Surabaya, sama Malang lah waktu itu. Terus ada lagi yang project lain itu sebenarnya masih rahasia sih karena ini project masih jalan. Oke. Dari Malaysia Oke. ada, namanya Ya. Didi and Friend. Didi and Friend. Didi and Friend. Terakhir kemarin yang pernah kita kerjasama sama Rans, namanya ini Lorong Waktu. Oke, yang Lorong ada Waktu si AA. yang ada Raffinya dong tentunya. Ada si Raffinya. Ya, itu yang terakhir Asik. sih kemarin yang besar-besar yang itu sih kemarin. Yes, tuh Iya. kebayangkan dari desa bisa dapat project sampai internasional. Jadi buat sobat semua yang memang punya kecintaan di dunia kreatif ya, tentunya seperti animasi, special effect, bisa banget belajar dari Mas Farhan, bisa belajar dari insight-nya, atau bisa belajar langsung ngedatengin studionya di Desa Adipala. Ya langsung datang aja. Pak, justru saya senang kok kalau misalnya Tuh, ada yang suka istilahnya apa ya. Bahkan saya sendiri pun sangat membuka sekali ya buat teman-teman yang pengen, Yes, nggak perlu harus punya ilmu tapi punya semangat aja udah cukup lah. punya kemauan. Punya kemauan. Karena saya lebih suka yang punya kemauan daripada yang cuman banyak omong aja sih. Nah, ini bicara kayak gini, terus terang aja nih ya, ini curhat ya. Jadi putriku dulu sebelum mengenal Mas Farhan itu seminggu tuh ngabisin 1 rim kertas. Cuma suruh coret, bukan coret ya, gambar Gambar, ya. Gambar ya. di kertas. Ketemu Mas Farhan,
digital. Digitalize langsung. Ya, digitalize langsung. Convert. Dan di usianya yang masih SD, kebayang kan? Masih SD loh. Nah, sobat bisa cek YouTube putri saya di Lem.U yang sudah 15.000 subscriber. Dan Crystal Butter yang sudah hampir mencapai 7.000 subscriber. Dan itu anak SD belajarnya sama Mas Farhan. Jadi buat sobat yang bukan anak SD, ya ampun deh, masa kalah sih? Ya enggak? Masa kalah sih enggak? Dia asal punya kemauan, bener nggak? Nah, ya. Pastinya ngejalanin brand lokal yang spesifik seperti ini pasti punya segala tantangan nih. Pasti. Mungkin bisa di-sharingin tantangannya, tapi jangan nakut-nakutin. Oh enggak, tenang aja. Aman. Siap ya Mas Farhan? Iya, jelas kita realita aja ya. Karena di daerah terus industri animasi ini juga kan bagi orang-orang di kampung itu sesuatu yang sangat aneh sekali. Bahkan pasti pengalaman saya sendiri dulu waktu SMA, karena saya suka gambar dan suka hal-hal yang berbau animasi, saya harus benar-benar otodidak sendiri kan. Nah, problemnya adalah SDM. Di tempat kita itu saya dengan senang hati malah justru aku nggak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang saya sedang geluti. Tapi ketika memang dia punya potensi dan dia suka dengan hal seperti ini, pasti akan saya support 100%. Enggak, 100%, 1000%. 1000%. Saya akan support. Keren. Bahkan ya ibaratkan saya udah nggak pelit-pelit lagi untuk masalah keilmuan kayak gini. Kenapa? Karena saking pengennya ini aku pengen buat studio di daerah. Sehingga aku pengen anak-anak ini, teman-teman ini ketika lulus tergerak dong. Benar. Setelah lulus, apalagi yang SMK ya. Sekarang SMK itu yang paling punya potensi besar. Karena jurusan mereka udah ada animasi, ada multimedia. Dan orientasi mereka ketika lulus adalah sudah langsung kerja. Nah, industri ini sangat cocok buat teman-teman seperti itu. Kenapa? Karena memang industri ini tuh sangat membutuhkan orang-orang yang masih fresh lah, bukan fresh graduate, masih fresh idea juga. Benar. Ya? Kenapa? Karena fresh memang stamina juga. Benar, stamina banget karena kita kerja itu udah kadang 24 jam kurang. Itu nakut-nakutin, Mas. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Enggak. Jadi intinya under pressure, jangan sampai di bawah tekanan. Tapi benar. Asik. Ya, saya punya kata-kata yang menarik. Sebenarnya bukan 24 jam kurang. Ya. Maksudnya isinya gini, nggak pernah merasa ya, maksudnya waktu itu terasa sangat cepat. Maksudnya gitu. Karena saking menikmati pekerjaannya, saking ini menjadi passionnya. Betul. Itu maksudku mau ngomong gitu ya. Nah, yang paling penting adalah ini, Mas. Kerjaan kita itu adalah hobi yang dibayar. Wah, itu dia, keren. Itu yang nggak pernah kita, ibaratnya ketika kalian bekerja di tempat yang perkantoran atau apa, itu kan karena tuntutan istilahnya karena tuntutan kehidupan kan, karena istilahnya kamu memang harus butuh makan dan harus bayar listrik, dan itu pasti akan rasanya tuh pengen cepet-cepet pulang dan sebagainya. Tapi kalau di sini enggak, aku nggak pengen pulang, aku pengen nyelesain. Iya benar. Tanggung banget sih ini. Iya benar. Dikit lagi 24 jam. Dan ya ibaratnya kita benar-benar bisa nikmatin. Ketika kamu bisa nikmatin industri ini, dunia ini, ibaratnya ya kamu itu nggak bakal ngerasa bahwa ini jadi suatu tekanan buat kamu gitu. Ya, tapi insya Allah ya, makanya ini yang paling susah adalah untuk mendoktrin teman-teman yang di daerah untuk mengajak yuk kita produksi, kita belajar animasi. Insya Allah ketika kamu udah profesional, kamu nggak bakal kesulitan untuk dapat kerjaan. Bangun mindsetnya tadi, jangan kalah sama putrinya Bang Jabran, anak SD, oke? Ya, bisa lah, bisa lah sobat ya. Nah, sebelum kita masuk ke impian dari Mas Farhan ke depan. Kita kasih dulu dong, ini cuplikan-cuplikan dari karya Uki Studio. Yes, yang pertama. Silakan. Ya. Yang kedua.
Yang ketiga, yang keempat ya. Oke Sob, Ya. sekarang udah masuk di durasi akhir nih dan Ya. kita pengen tahu ya impian ke depan dari Mas Farhan. Ya, dari saya sendiri atau studio? Studio bersama dengan studio pastinya. Oke, iya, Founder iya. dan studio. Soalnya kalau misalnya saya bukan cuma hanya buat studio doang sebenarnya. Kalau impian saya sih benar-benar bisa memajukan industri kreatif ini tuh dari daerah. Dari desa ya. Dari desa Dari yang desa. ibaratkan itu sesuatu hal yang bagi orang lain tuh, aduh kamu gila sih, maksudnya kayak nggak mungkin, susah lagi, bisa susah. Susah diungkapin. Susah, bukan susah diungkapkan, susah untuk kamu harus realistis gitu loh. Karena sekarang aku gimana? Aku bisa memutarbalikkan omongan mereka ketika ngomong seperti itu adalah udah ngebuktiin. benar enggak industri. Maksudnya sekarang kita hidup di era abad 21 ya. Yes. Dengan internet yang sudah Semuanya sangat super cepat. Flat, abis ini 5G masuk. Nah, istilahnya kita udah nggak ada batasan lagi untuk jarak dan sebagainya. Otomatis, yang penting sekarang bagaimana kamu bisa mendeliver keinginan klien, ya udah itu udah lebih daripada cukup gitu loh. Nah, untuk kedepannya sih aku benar-benar pengen memajukan ini dari daerah. Aku pengen membuat industri ini dari daerah sehingga talent atau artis-artis ini tuh tidak merasa saya anak desa, pengen saya anak kampung, bener. saya emang bisa punya cita-cita sebesar itu. Wah, bisa jawabannya, ya enggak? Enggak, lebih tepatnya kayak gini Mas. Gimana? Apa ya? Jadi artis itu kan kadang ada kata-kata ada yang sedikit miris itu loh ketika aku dengar. Apa bisa sih artis kaya gitu? Enggak ada. Maksudnya ketika ada kata seperti itu ya pikirku ya emang ada nggak sih, aku kadang-kadang mungkin kayak gitu. Nah makanya ini aku pengen coba istilahnya, yuk kalau misalnya memang karena problemnya adalah karena pengeluarannya lebih besar di kota gitu kan, ya paling tidak aku pengen coba menghidupi artis-artis ini itu jadi lebih layak gitu kehidupannya dia. Betul, bukan cuma hanya sebenarnya, walaupun kita realistis saja lah, kita butuh uang itu untuk hidup kan, tapi jangan sampai hidup untuk uang lah. Aduh, jangan sampai seperti itu. Ya pengennya itu kayak gitulah dari daerah untuk internasional. Yes, dari daerah untuk internasional. Dan sekarang closing statementnya Mas Farhan. Apa ya? Ya nikmatilah apa yang kalian kerjakan. Insya Allah kalau misalnya kalian menikmati itu, maka kalian akan mensyukurinya. Ya ikhlas kan? Ikhlas akan apa yang kalian sedang kerjakan. Dalam banget nih ya. Iya. Makasih banget Mas Farhan. Sama-sama Mas. Berbagi insight-nya, experience-nya juga, dan mudah-mudahan harapannya ini bisa ditangkap sama sobat-sobat semua. Mari bergerak sama-sama nih, kita majuin dari kampung, dari daerah kita untuk berkarya sampai internasional seperti Mas Farhan nih, ya kan? Doain kita semua ya. Ya. Buat sobat semua, support kita dengan jempolnya, like dan share seluas-luasnya. Dan jika ada yang ingin tanyakan, komen aja di bawah ini. Nanti Bang Jabran atau Mas Farhan juga siap bantu menjawabnya.
dan aktifkan lonceng. Subscribe sekarang juga. Oke sob. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi Bergerak bersama, brand lokal bisa merdeka.